Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bakal mengcompare dua konsol Anbernic. Yang pertama ada 351P. Ini enak. Kemudian yang kedua adalah 353P. Oke. Jadi, pertama kita bakal membahas tentang Anbernic 351P ini. Oke. Ini enak. Ini harganya sekitar saya baru lihat malam tadi di akun resminya di Tokopedia atau di toko resminya, meskipun nggak tahu juga apakah resmi atau enggak tuh kan. Itu harganya 1.150.000. Mungkin ada yang lebih murah lagi. Saya akan cari di Tokopedia kan. Oke, ini harganya 1.150.000, naik 100.000 dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin tuh sekitar bulan Desember. Dalam Desember tuh kemarin tuh kalau tidak salah nyentuh 1.045.000. Jadi sekitar 105.000 naiknya harganya. Oke, guys. Lanjut, ini kelebihannya ya tadi harganya murah. Kemudian pocket friendly, ini kalian bisa masukkan ke kantong kalian dan ini tidak begitu kelihatan kan, karena ini tidak bakal nyangkut ya kan. Ini ibaratnya kayak HP kecil ya kan, seperti ini. Ini mudah untuk dimasukkan ke kantong baju atau kantong celana kan. Terus kelebihannya lagi adalah ini padahal samaannya padahal kan. Tombolnya enak, ini khas Anbernic kan. Kalian bisa dengar ini. Sedang seperti itu kan. Oke, terus layarnya enak. Layarnya ini cocok untuk yang mau main GBA atau PS pun enak padahal kan. PS pun enak. Tapi ya lebih kecil layarnya kan. Tapi sejauh ini saya mainnya enak aja. Apakah di PSP, bukan PSP, apakah di PSX, GBA, SNES ya kan. Gitu enak-enak aja mainnya kan. Dan lagi ini sama seperti RG353P tadi, dan itu nanti dua-duanya bisa up to sampai 256 GB. Oke, lanjut. Yang tidak saya suka dari sini, menurut saya ini pandangan subjektif saya ya. Ini tombolnya clicky. Lumayan tik 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 tik. Apalagi ke tombol LR-nya ini lebih clicky kan. Tapi saya lebih suka tombol itu yang senyap, yang tidak terlalu membuat keributan ya kan. Jadi orang tidak tahu kalau kita sedang main game apakah di tempat umum atau di mana kan. Yang penting kan kita tidak ganggu orang lain, meskipun ya kita pakai headset juga kan, tapi kita tidak mau ganggu orang lain. Yang kedua, kekurangannya menurut saya adalah ini slot SD cardnya cuma satu. Ini terbagi jadi dua ya nih. Jadi misalnya SD cardmu 64 GB kan, nanti bakal kita flash atau gimana, kita flash dengan OS yang custom atau yang official, yang resminya. Ini terbagi nanti di partisinya berapa giga untuk yang sistem dan berapa giga untuk yang gamenya. Nah, ini kalau seperti ini lebih enaknya itu adalah dua SD card, dua slot jadinya. Jadi kalau sistemnya rusak, gamenya aman, ataupun sebaliknya ya kan. Jadi lebih amannya seperti itu, lebih amannya punya dua slot jadinya. Oke. Ya, terus lagi ini enaknya ya tombolnya di sini, tombol powernya di samping ya kan. Dan juga ini ada ini slider kalau nggak salah ya, slider volume, jadi up and down-nya enak ya, seperti ini. Saya lebih suka seperti ini dibandingkan yang klik-klik seperti itu. Oke, lanjut. Resolusi lebih kecil kalau kita bandingkan dengan yang satunya tadi. Itu resolusinya itu pokoknya enggak terlalu besar ya kan. Terus kemudian layarnya 3,5 inci kan. Yang bikin beda dengan layar satunya adalah ini rasionya. Oke, terus kotaknya juga. Kotaknya itu putih polos, ada gambar Anbernic-nya dan tulisan-tulisan warna hitam ya kan. Ya desainnya minimum ya kan, minim sekali. Tapi meskipun seperti itu kita nggak terlalu peduli kan. Kita setelah beli, kemudian kita unboxing, kemudian kita kesampingkan aja kotaknya itu kan, kayak gitu pakai kan.
Terus ya ada satu lagi kekurangannya adalah slot audionya di atas. Ini lebih enak itu padahal di bawah kan, lebih enak di bawah karena nggak ganggu kan. Nah ini tombol resetnya di sini dan seterusnya kan. Oke, lanjut kita masuk ke Unbanding 353P. Nah ini Unbanding 353P, ya suaranya. Oke, ini sudah saya lihat di Tokopedia, ini harganya sekitar 1.850.000 kalau ya, sekitar 1.800.000-an jadi harganya. Oke, yang saya suka dari ini adalah satu, beda sama Unbanding yang 351P tadi, ini tombolnya tidak kliki. Kalaupun kliki, ya maksudnya tidak senyaring yang satunya tadi. Jadi enak main di kamar atau main di tempat umum, jadi tidak ketahuan orang kalau kita sedang main game kan. Ya, pokoknya enggak gitu kliki lah, nah kan. Tombol LR-nya tidak klik seperti yang satunya tadi, ya kan. Terus kemudian desainnya enak. Ini enak untuk digenggam, ya kan. Kita menempatkan tangan kita, jari kita, LR kita ini itu lebih enak dibandingkan yang satunya itu yang 351P tadi, ya kan. Ya dengan harga yang lebih mahal juga kan. Terus lagi ini bisa dual boot Linux. Kalau mau Linux kita cabut aja ininya, SD card slot satunya itu kemudian akan menjadi masuk ke Androidnya. Androidnya Android 11 ya. Jadi bisa Linux atau ini Linuxnya kan, atau saya ini pakai Jelos kan. Terus ya Android bisa juga, dengan Android kita bisa install banyak hal yang bisa kita lakukan di HP kan. Ada juga tutorial masang Play Store-nya, tapi nggak saya pakai karena Android-nya nggak gitu kok pakai juga, karena Android kan udah ada di HP kan. Lanjut, slot SD card-nya 2. Ya, ini 2. Satu untuk sistem, satu untuk gamenya. Tapi bisa juga ini ditambah game. Kalau misalnya ini saya pakai yang 32 GB, udah ganti ke SanDisk. Dua-duanya SanDisk, satu Luxor, satu Lexar, satu SanDisk jadinya. Di sebelah kiri ini ada 32, sebelah kanan itu 64. Bisa enggak dua-duanya diisi? Bisa, kan? Terus oke, sama seperti yang 351P tadi. 351P itu bisa menampung sampai SD card 256. Sama, ini juga bisa, sama. Kemudian layarnya sama, tapi ini kelihatan lebih besar karena rasionya beda, kan? Lebih enak ini kalau mau main game karena resolusinya lebih tinggi ini. Kemudian ini kalau yang nggak suka nih layarnya kecil Pak ya, katanya kecil, ya kita masukkan ya kabel colokan mini HDMI, kemudian kita colokkan ke TV, jadinya seperti itu bisa. Terus kalau kita bandingkan ya nggak begitu guna juga padahal kalau kita bandingkan kotaknya. Nah, kotaknya itu kalau yang 351P itu dia polos, ya kan. Nah, kalau yang ini lebih niat jualannya karena lebih berwarna, kan. Ya, karena lebih mahal juga, ya kan. Terus, nah ini yang disukai. Disukai apa? Ini slot audionya di bawah, ya kan. Slot audionya di sini. Jadi enak. Tidak perlu putar-putar lagi, ya kan. Nah, ini satu lagi tombol yang tidak saya sukai itu adalah ini. Mau nyaringin naikkan volumenya, klik seperti ini. Saya lebih suka yang scroll jadinya lebih silent, kan. Terus nah itu ada kelebihan dan kurangnya. Nah ini harganya tadi sudah saya sebutkan 1.850 atau 1.875. Oke, di Tokopedia, nggak tahu di Shopee, nggak saya cek. Terus kemudian volume suara yang tadi kan scroll seperti itu aja. Tombolnya ini tidak kliki kan, enak. Nah ini tidak suka, satu lagi yang tidak suka nih adalah tombol powernya di sini. Kalau tombol powernya di sini, jadi kalau misalnya kalian taruh di celana, kemudian kalian kalian aktivitas, ini bisa nyala sendiri kalau kalian tekan lama-lama, kan, tek seperti itu kan. Lebih aman yang 351P ini. Tidak mungkin ketekan kalau gini kan.
Terus ini ada tombol khususnya, jadi kombonya bisa di sini dan seterusnya kan nanti kan. Terus kesamaannya apa? Kesamaannya ya, kalau kalian beli barang Anbernic, kalian pasti dapat yang namanya memory card bawaan. Nah, kalau memory card bawaan itu sebaiknya langsung diganti aja, diganti dengan menggunakan SanDisk atau yang terkenal yang lain kan. Dan misalnya kalau misalnya ada kalian mau beli second, ada yang jual dengan memory card SanDisk, atau kalau misalnya kalau kalian tidak mau ribet, misalnya beli aja yang second tapi sudah beres, tidak perlu kalian oprek-oprek lagi, seperti itu. Lanjut. Oke. Ya, iya, SD card bawaan SanDisk itu ada beberapa kasus, banyak kasusnya kayaknya, yang membuat itu ketika main game error atau gimana kan. Itu gara-gara kita tidak tahu kualitas dari SD card bawaan atau yang dikasih si Anbernic-nya itu. Ya kan, meskipun ada 64 GB ya, ganti yang lebih bagus saja. Terus kelengkapan sama dua ini, kelengkapannya adalah kabel USB Type-C, kemudian manualnya, ya kan? Kemudian ada pelindungnya di dalamnya itu. Terus kedua konsol itu sama-sama saya kasih setelah saya beli, langsung saya oprek, langsung saya kasih install OS yang custom. Jadi katanya lebih cepat dibandingkan yang ROM bawaannya. Jadi kalau kalian misalnya suka bereksperimen atau gimana kan, kalau suka oprek-oprek ya silakan aja kan. Tapi kalau misalnya kalian mau ribet ya silakan pakai yang stok aja, stok custom, stok ROM aja namanya. Oke. Terus nah ini kalau yang di sini saya pakai Jelos karena tidak ada Amber Elect ya kan. Kalau di sini saya pakai Amber Elect. Amber Elect itu lebih enak dibandingkan yang bawaan atau Jelos, itu mendapat saya. Kalau di 351P saya lebih suka di Amber Elect, tapi kalau yang di sini karena tidak ada Amber Elect ya saya pakai Jelos aja. Ini lebih enak dibandingkan yang bawaannya, lebih cepat bootingnya ya kan. Terus yang sama dari dua ini adalah kita bisa lihat di bawah sini ini ada tombol, ada lubang speakernya, lihat kan. Nah ini ada lubang speakernya bawah nih, enak. Dan ini juga ada lubang speakernya, lebih besar malah kan. Oke. Jadi kesimpulannya di Anbernic 351P ini recap aja. Itu satu positifnya adalah yang saya suka adalah harganya murah, lebih murah kan. Terus kemudian pocket friendly, tombol enak, khas Anbernic, dua-duanya sama. Layar pas untuk main GBA atau di bawahnya, meskipun main PS pun juga enak kan. Terus bisa sampai up to 256 GB. Yang tidak saya suka di sini adalah tombolnya clicky, berbunyi, maksudnya seperti itu. Slot SD card-nya cuma satu, kemudian posisi semua tombol enak kecuali ini R yang bawah ini. Nah, gimana itu? Tapi kalau misalnya kalian terbatasan dana ya enggak bisa minta banyak ya kan. Terus kemudian layarnya kecil, kecil. Layarnya ya 3,5 inci, tapi enggak resolusinya lebih kecil dibandingkan yang 353P tadi. Kotaknya juga enggak begitu menarik ya kan, biasa aja, warna putih dan ada tulisannya. Terus kemudian audio ada di atas. Oke, lanjut. Yang ini kesimpulannya adalah 353P ini tombolnya iya enak, enggak clicky, enggak ribet ya kan. Pas untuk menarik untuk main game tanpa menarik perhatian banyak orang. Misalnya kalian main di tempat umum kan, main ini aja enggak apa-apa kan. Terus desain ergonomis, desain enak dipegang ini. Enggak pegal. Kalau misalnya kan pegal karena kecil kan, kayak Mio Mini itu kecil, katanya pegal katanya. Kayak enggak bisa, orang yang tangannya gede itu enggak suka main seperti itu. Maksudnya enggak bakal lama mainnya kan. Karena bisa dimainkan di satu tangan aja. Terus bisa dual boot Linux atau Android. Terus SD card-nya ada dua, satu untuk sistem dan satu untuk untuk gamenya. Sama-sama bisa up to 256 GB.
layar sama 3,5 inci, beda sama seperti ini, sama 3,5 inci, resolusi sama rasionya beda. Ini terus ini ada port HDMI, ini HDMI, jadi bisa connect ke TV. Kotaknya lebih bagus untuk lebih niat untuk jualan kan. Terus positifnya ada jack audio di bawah. Terus ini lebih mahal, hampir 2 kali lipatnya, sekitar 1,8 ya kan. Kalau untuk upgrade layar worth it, tombol-tombol yang lebih silent worth it, desain lebih worth it, prosesor nambah sedikit sekitar 30% kekuatannya, dan RAM-nya kali 2. Jadi RAM-nya 2 GB, kalau yang 351P tadi itu baru 1 GB aja. Apakah worth it? Worth it menurut saya kan. Enak ini. Apalagi baterainya awet ya. Terus kekurangannya ini adalah ya memang mahal tadi ya kan. Terus volumenya saya lebih suka yang satunya tadi, yang scroll itu, jadi tinggal putar aja. Nah ini kesamaannya adalah dua-duanya adalah sama-sama harus kalian ganti SD card-nya kalau mau awet ya. Terus kelengkapan dari di kotaknya sama, kabel data, manual, dan unitnya. Terus ini sebaiknya menurut saya itu kalau kalian suka oprek-oprek, iya ganti OS-nya aja. OS-nya ke yang lebih pakai custom OS jadinya. Terus samanya adalah dua-duanya sama-sama stereo. Oke? Sekian pembahasan saya aja untuk pembandingan dua konsol Anbernic ini, yang satu sekitar 1.150.000, satunya adalah 1.875.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.